Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Saroh dengan NIM 231330070. Nah, pemirsa, di sini saya mau mengulas materi dari kelompok 6 yang sebelumnya sempat dipresentasikan ketika di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang bertemakan tentang membangun kualitas berita investigasi. Nah, perlu ketahui bahwa pengertian dari berita investigasi ini adalah jurnalisme investigasi ini adalah sebuah kegiatan pengumpulan, menulis, mengedit, dan juga menerbitkan berita yang bersifat investigatif, yakni penelusuran panjang dan mendalam terhadap sebuah kasus yang dianggap memiliki kejanggalan. Nah, pemirsa, di berita investigatif ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu beberapa tahapan pembuatannya, yaitu yang pertama pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini harus ada keberanian dan juga independensi yang tinggi dalam mengungkap sebuah fakta yang tersembunyi yang mungkin bisa berdampak besar bagi masyarakat publik. Nah, jadi dalam praktiknya ini ada 3 tahapan utama yang menjadi pondasi dalam proses peliputan investigatif, yaitu pengumpulan data, wawancara, dan juga analisis mendalam. Nah, adapun teknik umum yang sering digunakan dalam pengumpulan data meliputi yang pertama yaitu studi dokumen, di mana studi dokumen ini jurnalisnya harus bisa menelaah dokumen-dokumen seperti laporan audit, kontrak kerja, surat keputusan, dan juga dokumen hukum lainnya. Yang kedua yaitu observasi langsung. Jadi dilakukan observasi langsung ini kita harus melakukannya dengan turun langsung ke lapangan untuk kita bisa mengamati kondisi yang nyata dan juga bisa mengidentifikasi potensi adanya sebuah pelanggaran atau sebuah kejanggalan. Yang ketiga itu pemanfaatan data terbuka dan digital. Termasuk penggunaan basis data daring, rekaman digital, email, serta sumber informasi berbasis teknologi lainnya. Nah, untuk selanjutnya itu wawancara. Nah, wawancara ini merupakan metode yang paling penting dalam menggali sebuah informasi dari berbagai pihak yang terlibat atau memiliki pengetahuan tentang isu yang diinvestigasiin. Nah, teknik wawancara ini investigatif ini harus menuntut kita untuk jeli dalam membaca bahasa tubuh si narasumber. Serta kita harus memiliki kemampuan untuk bisa menyusun pertanyaan yang tajam dan juga mendalam. Nah, ada beberapa jenis wawancara yang sering digunakan. Yang pertama yaitu kita harus tatap muka langsung, di mana tujuannya untuk kita membangun sebuah kepercayaan dan juga bisa membaca ekspresi si narasumbernya. Nah, yang kedua yaitu telepon atau video call. Nah, cara ini bisa menjangkau si narasumber ini yang berada di lokasi jauh atau sulit ditemui. Nah, yang ketiga yaitu wawancara anonim, di mana wawancara ini perlunya kita untuk melindungi identitas si narasumber. Nah, selanjutnya yaitu analisis mendalam. Nah, analisis ini merupakan sebuah proses sintesis dari sebuah data dan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Jadi, kita sebagai seorang jurnalis ini kita harus melakukan penelaahan terhadap pola kontradiksi dan hubungan antar aktor yang terlibat dalam isu yang diangkat. Jadi, analisis ini tujuannya untuk bisa menyusun narasi investigatif yang kuat dan juga berbasis bukti. Nah, teknik analisis ini bisa kita gunakan yang pertama yaitu kita harus cross check antara sumber. Jadi kita harus bisa memverifikasi silang untuk memastikan validitas si informasi. Yang kedua itu penyusunan timeline peristiwa. Jadi kita harus bisa membantu memahami kronologi dan juga dinamika kejadian. Yang ketiga itu analisis motif dan dampak. Jadi kita harus sebelumnya menggali latar belakang tindakan serta konsekuensi sosial, politik, dan juga ekonomi dari peristiwa yang diinvestigasiin. Nah, perlu ketahui teman-teman bahwa jenis-jenis berita investigasi ini yang pertama ada investigasi kriminal dan korupsi,
yang kedua ada investigasi lingkungan hidup, dan yang ketiga ada investigasi kesehatan dan keselamatan publik. Terus yang keempat ada investigasi kekuasaan dan politik, dan yang kelima yaitu investigasi sosial dan hak asasi manusia atau HAM, dan yang keenam yaitu investigasi bisnis dan keuangan. Nah pemirsa, tujuan berita investigasi ini, tujuan utamanya yang paling penting yaitu adalah berita dari investigasi ini mengungkap fakta-fakta yang tersembunyi dan juga penting bagi publik, terutama berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan ataupun pelanggaran hukum secara umum. Nah tujuan berita investigasi ini bisa kita ambil 3 poinnya. Yang pertama yaitu mengungkap kebenaran yang disembunyikan, yang kedua yaitu bisa mengontrol kekuasaan agar tetap transparan, dan yang ketiga yaitu mendorong perubahan sosial melalui informasi berbasis bukti. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah jurnalisme investigasi ini sangat berperan strategis dalam mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan publik melalui proses penelusuran mendalam berbasis bukti, serta kerja jurnalis yang sistematis, skeptis, dan juga independen. Nah, sebagai pilar demokrasi, jurnalisme investigasi ini mengawasi kepentingan publik, mengungkap penyimpangan, dan juga mendorong transparansi, akuntabilitas, serta perubahan sosial. Nah, struktur investigasi ini memandu penyusunan laporan yang faktual dan juga sistematis untuk mengungkap sebuah fakta yang tersembunyi dengan kepentingan publik. Dengan kepentingan publik dan kontrol sosial. Nah, produksi ini harus cepat, tepat, dan teliti melalui 3 tahapan: praproduksi, produksi, dan pasca produksi agar hasilnya lebih informatif, efisien, dan profesional. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.